عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة في القول والعمل. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kembali kita bertemu pada Sabtu kali ini, tentunya dalam rangka Thalabul Ilm, menyempatkan waktu kita di sela-sela kesibukan kita, yaitu untuk menuntut ilmu. Baik, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Ya, masih membahas tentang sifatul huruf jenis yang kedua. Sifat huruf jenis yang kedua. Sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Baik, kita merujuk sebentar karena kemarin kita sudah menyelesaikannya. Nah, secara singkat, sifatul huruf kemarin terbagi menjadi dua, ya kan? Sifat yang mempunyai lawan dan sifat yang tidak mempunyai lawan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah selesaikan sifat yang kedua ini, sifat yang tidak mempunyai lawan. Nah, sifat yang tidak mempunyai lawan ini ada 8 sifat. Ada 8 sifat. Yang pertama adalah shofir. Sifat shofir. Nah, apa itu shofir? Kita ketahui dengan definisinya. Shofir yaitu adalah tajamnya suara karena dia keluar dari celah yang sempit. Tajamnya suara atau nyaringnya suara ketika mengucapkan hurufnya karena disebabkan dia keluar dari celah yang sempit. Nah, hurufnya ada 3. Itu yang pertama sin, yang kedua zai, sama so. Nah, kalau di buku yang lain huruf sin itu diserupakan dengan suara burung, siulan, suara siulan. Nah, itu. Nah, jadi suara yang nyaringnya itu adalah sifat shofirnya. Ingat ya, suara nyaringnya. Terdengar suara nyaring, nah itu adalah sifat shofirnya. Adapun mengalirnya, as, itu sifat apa? Hamas. Nah, kemarin kita sudah bahas. Kemudian zai. Di buku yang lain itu diserupakan dengan suara lebah. Nah, itu ada suara nyaringnya tuh, terdengar. Nah, suara nyaringnya itu adalah sifat shofirnya. Ya, karena dengan definisi tadi yang telah kita ketahui. Kemudian so itu seperti suara ular. So. Nah, so. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama shofir. Dia suara yang nyaring ketika mengucapkan hurufnya. Sebabnya apa? Tadi karena dia keluar dari celah yang sempit, ya. Dan hurufnya ada 3 tadi, sin, zai, sama so. Dan memang huruf zai, sin, dan sod ini dia pengucapannya memang keluar dari celah yang sempit antara ujung lidah dengan gigi seri atas. Nah, itu. Yang pertama shofir. Yang kedua adalah qalqalah.
Qalqalah yaitu memantulnya suara pada huruf ketika dalam keadaan sukun. Ya, qalqalah adalah memantulnya suara pada huruf ketika dalam keadaan sukun tanpa terpengaruh dengan harokat yang tiga. Maksudnya harokat yang tiga adalah dhammah, fathah, kasrah. Nah itu tanpa berpengaruh dengan harokat yang ketiga. Nah jadi qalqalah ini hanya dalam keadaan sukun saja, hanya dalam keadaan sukun. Baru dia bisa dipantulkan hurufnya. Baik, hurufnya ada 5. Apa? Baju di toko atau qutbu jaddin. Bisa juga, terserah. Baju di toko, ba, jim, dal, ko, sama ko. Nah, ketika berjumpa dengan 5 huruf ini, ba, ju, di, to, dan dia dalam keadaan sukun, maka dia harus dipantulkan. Baik. Ya, dalam keadaan sukun, maka dia harus dipantulkan. Contohnya ako dan ab, aj, ato, ya, seperti itu. Dipantulkan. Nah, kemudian kemarin disebutkan qalqalah terbagi menjadi 2, ya. Qalqalah terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama qalqalah sughra, yang kedua qalqalah kubra. Baik, masih ingat kapan qalqalah sughra terjadi? Kapan? Ketika atau apabila huruf qalqalah berada di tengah kata atau kalimat. Berada di tengah kata atau kalimat. Nah. Maka itu dibacanya sughra. Ringan. Ya, ringan. Contohnya di surat lam yalid, al-ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Yang pertama, lam yalid wa lam. Nah, ada huruf qalqalah dal di situ. Disebutkan di sini. Nah, huruf qalqalah ketika berada di tengah kalimat maka tergolong di jenis qalqalah sughra. Jadi qalqalahnya ringan. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Seperti itu, ringan. Berbeda dengan kubra. Nah, kapan qalqalah kubra terjadi? Masih ingat? Nah, qalqalah kubra terjadi apabila ada huruf qalqalah yang berada di akhir kata atau qalqalah kubra terjadi apabila waqaf, entah itu di akhir kata atau di pertengahan kalimat. Yang penting dia waqaf, berhenti. Entah itu bertasydid atau tidak. Baik, contohnya di surat Al-Lahab ayat pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, dia harus waqaf, syaratnya. Syarat dia qalqalah kubra dia harus berhenti di huruf qalqalahnya. Kalau yang sughra tadi kan tidak. Dia berada di tengah kalimat dan tidak boleh berhenti. Nah, kalau qalqalah kubra itu kebalikannya. Dia harus berhenti di huruf qalqalahnya. Entah itu di pertengahan kalimat atau akhir ayat atau akhir kata atau kalimat. Yang penting dia berhenti di huruf qalqalahnya. Maka dia terbacanya qalqalah kubra. Dan qalqalah kubra itu agak sedikit berat dengan sughra. Contohnya di surat yang lain, di surat Al-Ikhlas tadi. Lam yalid wa lam yulad.
Yang pertama kan sugro, lam yalid. Itu sugro. Jadi ringan. Lam yalid wa lam. Nah, yang kedua kubro. Wa lam yulad. Yulad. Agak berat sedikit. Nah, seperti itu. Itu qalqalah ya. Definisinya memantul ketika dalam keadaan sukun. Itu definisinya. Hurufnya ada 5. Baju di toko. Kemudian terbagi menjadi 2. Sugro dan kubro atau kubro dan sugro, boleh dibalik. Nah, itu qalqalah. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga adalah lin. Lin yaitu keluarnya suara dari makhrajnya dengan mudah, keluarnya suara huruf dengan mudah, atau mudahnya suara yang keluar. Baik, suara yang mudah ketika mengeluarkannya. Sifat ini terdapat pada 2 huruf, yaitu ya dan waw, dengan keadaan seperti ini, yaitu keluarnya suara dari makhrajnya dengan mudah, dengan keadaan seperti itu. Ada waw sukun atau ya sukun didahului dengan harokat fathah, ya. Itu syarat dia menjadi sifat lin, yaitu ketika ada waw sukun atau ya sukun didahului dengan harokat fathah. Nah, contohnya di surat Al-Quraisy itu banyak ya, semua bahkan di ilafi Quraisy. Nah, Quraisy ada ya sukun ya. Kemudian sebelumnya ada huruf ra yang dia berharokat fathah. Masuk ke dalam rumus tidak? Masuk. Nah, itu contoh dari atau rumus dari sifat lin. Itu waw sukun atau ya sukun yang didahului dengan harokat fathah. Contoh yang waw sukun. Wa amanahum min khauf. Khauf. Nah, seperti itu. Khauf ya. Jadi suaranya mudah. Khauf, sekedar mengalir saja. Tidak tersendat. Khauf. Kemudian Quraisy. Seperti itu. Itu lin. Definisinya singkat saja. Keluarnya suara huruf dengan mudah, atau keluarnya suara huruf dari makhrajnya dengan mudah. Kemudian sifat yang keempat, inhiraf. Inhiraf yaitu suara yang menyimpang. Suara yang menyimpang akibat terhalang oleh lisan. Ya, suara yang menyimpang karena terhalang oleh lisan. Hurufnya ada 2, lam dan ra. Ya, lam dan ra. Kenapa bisa dikatakan inhiraf, menyimpang? Karena la, ya, la, huruf la. Kemarin kita sudah belajar di makhraj, huruf la keluarnya di mana? La, samping ya, samping lidah. Nah, kenapa bisa dikatakan inhiraf, huruf la? Nah, karena aslinya huruf la itu memang sejalur dengan ujung lidah. La, keluarnya aslinya di ujung lidah. La, karena dia terhalang oleh lisan yang menempel dengan gigi seri atas. Nah, suaranya tidak bisa keluar dari situ, makanya menyimpang tuh, menjadi ke samping lidah. La. Antum bisa lihat di gambar tuh. Lidahnya menyimpang. Nah, kemudian ra. Ra juga dia suara yang menyimpang. Ra. Dia keluarnya di seluruh lidah. Cuman karena dia terhalang oleh lisan menyentuh dengan gigi seri atas, dia menjadi satu titik dan keluarnya di ujung lidah. Ra. Seperti itu. Itu inhiraf. Definisi singkatnya adalah suara yang menyimpang karena terhalang oleh
lisan. Hurufnya ada 2, la dan ra. Inhiraf, menyimpang, suara yang menyimpang. Kemudian sifat yang kelima takrir. Takrir yaitu bergetarnya lidah atau bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan hurufnya. Hurufnya cuma satu takrir. Huruf apa? Huruf yang bergetar. Apa? Huruf yang bergetar cuma satu saja, ra. Enggak ada yang lain. Ya. Huruf yang bergetar cuma satu, takrir cuma satu, huruf ra. Dan hendaknya diperhatikan ketika mengucapkan takrir tidak berlebih-lebihan. Jadi sekedar cuma 1 sampai 2 getaran saja. Ra, jangan lebih dari itu. Ra, ra. Nah itu karena dikhawatirkan kalau kita mengucapkan takrir dengan berlebihan, dikhawatirkan mengucapkan ra dengan 1 kali ucapan. Jadi bisa dianggap 2 pengucapan ra-nya. Iya. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Nah, bisa dianggap dengan pengucapannya 2 ra. Jadi seperti itu dikhawatirkannya. Nah, jadi takrir cuma berada di satu huruf ra dan tidak boleh berlebih-lebihan. Yang keenam tafasyi. Yang keenam tafasyi yaitu udara yang menyebar di seluruh mulut. Udara yang menyebar di seluruh mulut. Cuma satu huruf sya. Sya. Ya, menyebar seluruh mulut. Sya. Nah, itu. Kemudian yang ketujuh istitalah. Istitalah. Habis ini apa deh? Iya itu. Istitalah bergeraknya lidah ke depan setelah tepi lidah menempel pada gigi geraham atas. Nah, jadi maksudnya setelah kita menempelkan makhraj huruf dha, ya kan? Lidah itu bergerak ke depan hingga ujung lidah menyentuh pangkal gigi atas yang disertai adanya udara yang menekan dari belakang. Jadi huruf dha ini cuma ada di huruf dha ya. Dha. Nah, setelah kita tempelkan lidah kita, ya kita harus tahu dulu makhraj huruf dha. Makhraj huruf dha kemarin ada di samping lidah. Sini. Yang dia menekan dengan gigi geraham atas. Nah, setelah kita menekan itu kan terucap tuh dha. Nah, tapi ini dalam keadaan sukun. Nah, setelah kita menekan tuh makhraj huruf dha, nah, dalam keadaan sukun huruf itu kan tidak boleh dipantulkan toh. Nah, jadi lidah itu tetap berada di posisi makhrajnya. Nah, bergeraklah lidah ke depan menjadilah sifat istitalah, yaitu seperti karet itu kalau kita dengarkan. Contohnya di surat Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim walad. Nah, walad. Ada suara yang tertahan tuh kan? Nah, ada yang tertahan itu kan? Tapi nggak bisa keluar tuh. Nah, itulah namanya sifat istitolahnya. Itu. Di situ. Walad. Nah, kayak ada suara yang mau keluar tapi tidak bisa karena kan tertutup. Nah, suaranya itu namanya sifat istitolah. Nah, kalau kemarin ditanyakan Mas Fitra yang menggembung itu kan, bo, itu bukan istitolah, itu syiddah. Syiddah bukan? Syiddah, ya syiddah ya. Bukan syiddah. Apa kemarin? Itbaq. Nah, sifat itbaq terkumpulnya suara pada antara mulut dan langit-langit.
Nah, itu yang ditanyakan Mas Fitra pada pertemuan kemarin. Do, kenapa kok orang-orang mengucapkan huruf do itu keluarnya di mana? Makhrajnya di pipi. Ya, padahal huruf do bukan. Itu bukan. Yaitu sifat itbaq. Nah, kenapa sampai menggelembung pipinya? Ya karena dia terlalu lama mengumpulkan udaranya atau suaranya. Do. Nah, adapun istitolah itu suara yang apa? Maju ke depan. Walad. Nah, suara yang mau keluar tapi nggak jadi karena tertutup, ya kan, makhrajnya. Nah, itulah sifat istitolah. Hanya di huruf do dalam keadaan sukun. Ya, hanya ada huruf do dalam keadaan sukun. Baik, kemudian sifat yang terakhir, sifat gunnah. Ya, sifat gunnah. Gunnah itu mendengung secara bahasa. Mendengung yaitu suara yang keluar dari rongga hidung. Rongga hidung kemarin istilahnya apa di pelajaran makhraj? Al-khayshum. Nah, ini bisa juga dengan seperti itu, yaitu suara yang keluar dari al-khayshum. Seperti itu juga bisa. Kalau di situ kan sebutkan suara yang keluar dari rongga hidung. Ya sama aja. Suara yang keluar dari al-khayshum yang sifat ini mengikuti huruf nun dan mim. Maksudnya sifat ini hanya ada pada huruf nun dan mim. Yang dimaksud dalam bahasan ini adalah gunnah mutawwalah. Gunnah yang dipanjangkan pada tingkatan A dan B. Maksudnya tingkatan tertentu. Bukan pokok gunnah yang ada pada huruf nun. Nah, maksudnya sifat gunnah, sifat mendengung yang dibahas di sini adalah sifat mutawwalah yang dipanjangkan, yaitu yang bertemu dengan dengan hukum-hukum seperti ikhfa dan gunnah. Bukan huruf nun. Nah, huruf nah, kita mengucapkan huruf nah dan ma itu ada sifat gunnahnya. Ya, ada sifat gunnahnya. Tapi bukan yang dimaksud di sini. Yang dimaksud di sini adalah gunnah yang dipanjangkan seperti tadi apa? Gunnah, sifat idgham bi gunnah, ya. Idgham bi gunnah. Nanti kita akan bahas itu. Yang sebenarnya huruf nun dan mim itu ada sifat gunnahnya juga. Tapi penulis di sini mengisyaratkan yang dibahas nanti, ya nanti setelah ini, yang dimaksud dengan gunnah bukan gunnah pokok pada huruf nun dan mim. Walaupun huruf nun dan mim itu ada sifat gunnah. Nah, apa itu gunnah mutawwalah? Nah, itu nanti hukumnya ada banyak di hukum nun sukun dan tanwin. Baik. Nah, sebelum itu kita harus ketahui dulu. Di sini disebutkan gunnah memiliki 4 tingkatan yang kemarin kita sudah sebutkan. Baik, memiliki 4 tingkatan. Baik. Yang pertama apa? Akmal matakun. Tingkatan gunnah yang pertama akmal matakun. Baik, tulis saja deh. Ada penghapus. Baik, kita sedang bahas tentang 4 tingkatan gunnah. Jadi antum harus tahu, gunnah itu apa? Dengungan, ya. Gunnah memiliki 4 tingkatan. 4 tingkatan mendengung maksudnya. Tingkatan yang pertama adalah akmal matakun. Takun. Sempurna. Paling sempurna. Paling sempurna. Nah, tingkatan yang pertama akmal matakun, paling sempurna, yaitu dalam keadaan, ingat ya, huruf gunnah cuma ada 2, jadi jangan
fokus ke huruf yang lain, cuman dua tok, nun dan mim. Nah, akmal ma takun cuman di dalam keadaan nun bertasydid dan mim bertasydid. Nih, dalam keadaan ini saja. Nun dan mim bertasydid semua. Inna. Nah, kenapa bisa dikatakan akmal matakun? Nah, sekali lagi, makhraj gunnah di mana? Hidung. Nah, kenapa bisa dikatakan akmal matakun? Gunnah paling sempurna. Nah, ketika kita pencet makhrajnya, maka suaranya akan benar-benar tertahan. Contohnya dikata inna ya. Dia bertasydidnya. Inna. Ketika pencet, maka makhrajnya tidak akan keluar sama sekali. Nah, itulah yang dikatakan dengan akmal ma takun, paling sempurna. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua apa namanya? Kamilah. Kamilah sempurna. Yaitu dalam keadaan ikhfa ya. Dalam keadaan ikhfa. Ya, kamilah iklab. Nun mati ketemu ba itu iklab. Ya. Di situ ada juga. Ada juga. Ya, berarti termasuk juga di situ. Ya. Nah, itu mim ba'di, betul. Baik, berarti ini penulisnya mengambil apa namanya? Contoh keumumannya karena memang keumumannya di ikhfa. Baik. Nah, jadi kamilah sempurna itu hanya ada di dalam ikhfa. Hukum ikhfa. Hukum ikhfa. Nah, hukum ikhfa kita belum belajar. Nah, setelah kita belajar, nanti kita akan tahu nih tingkatan gunnah di hukum ikhfa ini yang tingkatannya sempurna. Nah, akmal matakun itu paling sempurna. Tapi masih ada yang sempurna. Nah, jadi kalau ini benar-benar tertahan, yang ini dia turun sedikit. Turun sedikit. Nah, perbedaannya ya ketika kita pencet makhrajnya. Contohnya di surat apa di situ disebutkan? Yang pertama, insana. Ya, itu juga bisa. Contohnya insana juga bisa atau yang lain juga bisa. Wala man sabara. Nah, itu. Kita baca itu kan ada nun sukun. Nun sukun bertemu dengan so ya kan? Nah, ini hukumnya ikhfa nih. Hukumnya ikhfa. Nun sukun bertemu so itu ikhfa. Nah, ketika mengucapkan ini, maka tingkatan gunnahnya adalah kamilah sempurna. Nah, apa perbedaannya dengan ini? Kita pencet wala man sabara, dia masih bisa keluar. Berbeda dengan ini. Kalau ini benar-benar tertahan, nah nggak bisa keluar. Kalau yang ini masih sedikit, walaupun agak tertahan. Wala man sabara. Nah, itu dia. Nah, bisa diketahui perbedaannya tingkatan yang 1 dan 2. Nah, itu. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu naqis. Naqisah. Naqisah. Yaitu dalam keadaan izhar. Ya. Dalam izhar. Nah, izhar. Jelas. Yaitu nun sukun bertemu dengan huruf-huruf halaq. Masih ada yang tahu huruf-huruf halaq apa aja? Iya, 6 apa aja? Enggak, bukan alif.
Alif tidak bisa diucapkan. Hamzah, ha, ha, ain, kok, ghain sama kho. Nah, itu huruf idhar, yaitu nun sukun. Apabila nun sukun bertemu dengan huruf-huruf halak. Nah, maka tingkatan gunahnya adalah naqisah, kurang. Contohnya di surat Al-Fatihah. An'amta, an, nun sukun bertemu ain. Kalau kita pencet, nanti akan berbeda tingkatannya dengan ini. An'amta, 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 an'amta. Nah, dan ingat ya, hukum izhar, nun sukunnya itu tidak boleh dipanjangkan. Dia hanya melengkapi sifat apa kemarin? Sifat nun. Bainiyah. Hanya melengkapi sifat itu saja. Dialirkan sedikit. Ya, dialirkan sedikit. Kalau kita bacanya dengan banyak dengungan, an, ya jadinya ke sini. An'amta. Jadi sedikit saja dialirkan. An'amta, an'amta. Nah, maka tingkatan gunahnya itu kurang. Baik. Tingkatan yang terakhir itu akmal anqas ma takun. Ma takun. Itu paling kurang. Yaitu dalam keadaan nun dan mim bertasydid. Nun kok bertasydid? Berharokat. Insyaallah. Nun dan mim bertasydid. Berharokat, bertasydid terus. Masya Allah. Ulang lagi nanti. Nun dan mim berharokat. Harokatnya apa aja terserah. Na, ni sama nus. Pokoknya terserah. Nah, ketika mengucapkan na, ni, nu, itu ada gunahnya. Tapi kurang sekali, sedikit. Nah, nahdu, kemudian nadhirin. Nah, itu ada gunahnya. Kok bisa tahu ada gunahnya? Ya ketika kita pencet makhrajnya ya akan getar. Nah, itu. Ya itu ada gunahnya. Nah. Nah, jadi jangan disangka hukum izhar ya, izhar itu harus benar-benar jelas. An'amta alaihim. Nah, itu nggak murni-murni jelas ya, karena memang huruf nun itu harus ada sifat gunahnya yang harus diadakan, tapi sedikit saja, seperti itu. Jadi jangan terkecoh dengan definisi izhar yang jelas itu. Ya benar jelas, tapi tidak boleh tertahan sama sekali. Baik, selesai. Itu ya 8 sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, siapa yang sudah hafal? Secara singkat saja, sofir, yaitu tajamnya suara, hurufnya ada 3. Udah gitu aja. Qalqalah definisinya, sebutkan definisinya, hurufnya. Gak boleh no. Qalqalah, definisi singkat saja, definisi singkat. Qalqalah, memantulnya suara. Tuh, hurufnya ada 5. Ya, hurufnya juga no. Hurufnya ada 5. Punya 2 tingkatan. Ya, sugro dan kubro. Udah gitu. Ini 2. Definisinya, yang penting definisinya sama hurufnya. Udah itu. Paling penting.
Gunah definisinya apa? Mendengung, gitu aja. Hurufnya ada 2. Gunah memiliki 4 tingkatan. Asma fatakun dalam keadaan nun dan mim bertasydid. Kemudian kamilah dalam keadaan hukum ikhfa. Kemudian yang ketiga naqisah dalam keadaan idhar. Yang terakhir anqasmatakun dalam keadaan nun dan mim berharokat. Udah gitu. Secara ringkas saja, nggak harus plek tekser sama di buku. Harus. Qalqalah hurufnya gampang ngapalinnya. Baju di toko. Nah, baju di toko kan bahasa kita gampang. Secara ringkas saja. Qalqalah itu apa? Kira-kira memantul. Udah gitu. Qalqalah memantul. Sofir tajam. Atau nyaring bisa juga. Kalau lin definisinya kan suara yang mudah dikeluarkan dalam keadaan ya dan waw sukun sebelumnya fathah. Hiraf menyimpangnya suara, hurufnya ada 2. Takrir gampang sendiri, tafasyi juga gampang. Getar. Tafasyi menyebar. Istitolah lidah yang bergerak ke depan. Udah gitu secara keumuman. Nah, baik. Sofir, Pak, mulai. Bicara. Sofir. Lali langsung toh, aduh. Ingatnya hurufnya ada 3. Ya. Zain, Zai, so, sama sin. baik. Urutkan. Sin, sod, So, sama zai. Baik. Jadi apa itu definisinya kira-kira? tajam. Nah, tajam, suara yang tajam atau nyaring. Baik. Paham yang dimaksud nyaring atau tajam? Jadi keluarnya tegas. Enggak, maksudnya di mana sifat tajamnya ketika mengucapkan hurufnya? Nah, suara yang itu ya. Maksudnya antum paham itu? Paham. Nah, itu ya sudah. Cukup. Paham, tapi didefinisikannya. Nah, kemudian sifat yang kedua, qalqalah. Qalqalah memantul. Mantul. Hurufnya ada 5. Ini ada 5. Ha, jim, Dal, bedal, o. Nah, baju di toko. Sebutin itu aja udah, baju di toko. Nanti udah bener dah. Bener. Oke, memantul. Coba. Itu Antum sudah paham apa namanya peletakan sugro dan kubronya? di Akhir dan harus berhenti di huruf olahnya. Kalau sugro atau di tengah-tengah kalimat. Baik. Itu ya. Kemudian secara praktek sudah tahu perbedaan kubro dan sugro? Yang sugro lebih ringan. Enggak, maksudnya antum kalau praktek membedakan sugro dan kubro ini udah paham belum?
masih tipis anunya. Apa pemahaman? Penebalan Ya, mantunya seperti masih baik, cukup. Itu kalkulah ya, secara umum dia memantul. Dan jangan apa namanya berfokus harus tebal dan tipisnya. Yang penting sudah memantul itu cukup. Adapun mengetahui itunya itu lebih sering ke murojaah dulu. Baik, kalkulah selesai. Kemudian sifat yang ketiga berarti lin. Lin itu Paling sulit lin ini. Yang sukun sama sukun yang di depannya ada fathah ya. Jadi bacanya apa? Bacanya definisinya suara yang mudah keluar. Jadi nah khauf gitu ya. Jadi nggak ada apa namanya tahanan sama sekali. Itu lin. Kemudian yang keempat inhiraf. Dua huruf lam dan ra. Menyimpang, suara yang menyimpang karena tertahan lidah, karena tertahannya lisan. Itu sifat inhiraf. Kemudian yang kelima sifat kelima takrir. Ra gampang sendiri nih dan nggak boleh berlebihan. Ya double ra. Kemudian sifat yang ke-6 fasyi apa? Suara yang menyebar di seluruh huruf satu yaitu shin. Hurufnya cuma satu shin. Ya. Paham ya maksud tafasyinya? Menyebarnya itu. Nah, itu. Bukan sifat yang mengalirnya. Kalau yang mengalir apa? Hamas. Tafasyi dia menyebarnya itu. Jadi antum harus tahu juga yang dimaksud dengan sifat itu apa. Kemudian sifat yang ketujuh istiqalah. Setelah itu apa? Hurufnya atau bo. Nah, definisinya adalah lidah yang bergerak ke depan. Ya, karena disebutkan di sini definisinya panjang sekali ya. Nah, itu secara umum saja yaitu lidah yang bergerak ke depan. Bo. Nah, itu wadab. Nah, itu ya. Antum paham maksudnya? Jadi suara yang hendak keluar itu tapi nggak jadi. Nah, itulah sifat istiqolahnya di situ. Nah, kalau dengan definisinya kita lebih paham karena posisi lidahnya disebutkan di situ. Baik, itu sifat yang ketujuh. Kemudian yang ke-8 gunnah. Gunnah itu apa? Mendengung. Cuman ya, cuman ada dua. Karena kebanyakan kita semua huruf itu digunnah. Cuman kita harus tekankan, cuman dua. Hanya ada dua, ya. Yaitu di huruf nun dan mim. Mim. Baik, sudah hafal nih kata gunnah? 4. Tasdid. Terus tingkatan yang kedua ikhfa ya. Terus ya. Terus yang ketiga itu berarti ketika huruf tersebut disukun. Dan lebih tepatnya ketika hurufnya ada enggak itu salah. Lebih tepatnya ketika izhar. Ya jelas. Ya jelas. Yang paling terakhir paling kurang atau paling lemah yaitu ketika berharap. Nah, itu insyaallah itu secara keumuman. Ya, secara teori antum paham. Itu antum lebih paham lagi ketika antum dengan praktek. Terapkan secara teori dengan praktek. Bahas huruf satu-satu. Baik, ya. Udah gitu aja, cukup. Kita pengetahuan secara umum saja. Mas Bintang. Oh. Masih ada 5 menit. Baik. Sifat jenis yang kedua, sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Ada berapa? 8. Yang pertama? Ya, sebutkan definisinya.
Hafid. Hurufnya sa ya, sin ya, so. Antum sudah paham secara praktek apa yang dimaksud dengan sofir? Maksudnya yang dimaksudkan dengan tajam suara itu. Sudah paham ya? Nah, ada suara yang nyaring itu. Nah, itu yang dimaksud dengan sofir. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua memantul. Baik. Maksudnya 5. Oh, baik. Kalau kelas sugro, dia kapan terjadinya? Kalau Ya, itu. Kemudian kalau kubro terjadinya kapan? Baik. Jadi lebih tepatnya kalau kubro dia berhenti di huruf kolahnya. Berhenti, pokoknya berhenti, entah itu di tengah kalimat atau akhir ayat. Baik, itu kolkolah. Yang dimaksud memantul antum sudah paham? Ya, ab. Ya, harus dipantulkan itu ya. Baik, kemudian sifat yang ketiga, lin. Nah, udah. Udah. Iya, betul. Dengan ketentuan apa? Waw sukun dengan ya sukun dengan ketentuan. Nah, sebelumnya berharokat apa? Fathah itu. Jadi harus ada itunya. Kalau kita sebutkan waw sukun dan ya sukun saja belum terpenuhi. Nah, harus ada itu dengan didahului harokat fathah. Baik, contohnya bukan Quraisy, Quraisy. Oh, di nah, Quraisy nya itunya. Baik. Kemudian sifat yang keempat apa? Inhiraf. Ya, atau menyimpangnya suara. Karena apa? Karena lidahnya tertahan atau terhalang. Kemudian hurufnya ada 2, lam dan ro. Baik. Secara praktek antum sudah paham ya? Maksud yang dimaksud dengan menyimpang itu. Karena kan lelah kan aslinya di ujung aslinya. Tapi karena dia tertabrakan tuh dengan apa? Ujung lidah, jadinya di samping keluarnya. Baik. Kemudian sifat yang kelima, takrir. Bergetarnya suara. Ro. So ya. Dan tidak boleh berlebihan. Cuma 1 sampai 2 getaran saja. Kemudian sifat yang keenam, tafashi. Seluruh mulut. Baik. Itu cuma sya ya. Kemudian yang 7 istitolah. Depan. Udah sampai situ cukup. Bo. Yang dimaksud dengan istitolah antum paham? Walad. Nah, itu ya kayak dia yang mau keluar tapi nggak jadi itu. Karena kan dia maksudnya nempel terus dia bergerak lidahnya ke depan. Nah, keluarlah suara yang seperti itu. Walad. Nah, itu yang dimaksud dengan istitolah. Paham ya? Kemudian sifat yang terakhir, guna. Mendengung. Mendemim, betul. Terus tingkatan guna, menurut paham? 4. Yap. Bentar, akmal matakun dalam keadaan apa? Harus tasjid. Kemudian yang kedua, Eva, ya betul. Terus idhar, ya. Perharapannya itu dia. Santu mas bintang, cukup. Baik.
Buat yang lain dipersiapkan, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Seperti itu aja. Hah? Enggak. Yang remedi itu ya nanti yang nggak bisa menyebutkan definisinya atau hurufnya, ya itu nanti bisa diremedi. Kalau hurufnya definisinya benar itu sudah cukup secara umum ya. Nah, dipersiapkan masih ada waktu seminggu ya, sebelum tidur tuh baca atau pas perjalanan dihafal-hafalin juga bisa, terserah, bagi waktunya aja. Baik, semoga bermanfaat yang sedikit ini menjadikan kita pemberat timbangan kita di dunia dan di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.